Karyawan yang merasa belum terima gaji atau yang tidak diperlakukan semestinya layaknya manusia, ini kita bantah. Hai semeton, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dan aku, Yusril Kim. By the way yang menonton bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya. Dan mungkin di sini ada teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, lagi sedih mungkin atau lagi ada masalah. Apapun itu, keep fighting guys, don't give up. Ingat, di dunia ini nggak ada yang mustahil, nothing impossible. Well guys, dalam video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana klarifikasi dari Tashi Atasha. Jadi baru-baru ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Tashi Atasha itu seperti dilaporkan oleh mantan karyawannya. Lantas seperti apakah pernyataan dari mereka lebih lanjut? Mari kita bahas bersama-sama. Sebelumnya, Tashi Atasha dilaporkan oleh seorang mantan karyawannya bernama P ke Polda Metro Jaya. Laporan itu dibuat pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 malam. Tashi Atasha dilaporkan atas dugaan pengancaman dengan kekerasan. Adapun Marlon Siosi Haloho di Polda Metro Jaya mengatakan lebih lanjut, ini adalah mantan dari karyawan selebgram Tashi Atasha. Kami mau melaporkan perihal dugaan ancaman kekerasan yang selama beberapa hari ini dialami langsung oleh mereka. Kemudian kemarahan Tashi Atasha itu dilaporkan dikarenakan diduga memberikan ancaman dengan mendatangkan orang-orang suruhan ke rumah mantan karyawannya itu. Beliau kembali membeberkan lebih lanjut terkait diduga pasal 335 ia pengancaman dengan kekerasan. Pelapor di sini bernama Putri, salah satu ex-tim selebgram tersebut. Di hari Sabtu kemarin dapat tekanan diduga orang dari selebgram itu. Dia merasa terganggu, rumahnya didatangi beberapa kali. Mantan karyawan Tashi Atasha itu mengaku rumahnya didatangi oleh orang tak dikenal pada hari Sabtu tanggal 17 Juni. Orang-orang tak dikenal itu memberikan tekanan dengan memaksa Putri menandatangani surat pernyataan. Surat pernyataan itu berisikan tentang penyelesaian masalah. Dalam surat itu mereka diminta menganggap bahwa semua masalahnya sudah selesai. Permasalahan Tashi Atasha dan mantan karyawannya itu disebut Marlon bermula dari curahan hati para mantan pekerjanya soal tidak dibayar gajinya. Beliau kembali menuturkan, awal mulanya beberapa hari lalu kita sudah tahu semua, ada beberapa orang ekstrim selebgram ini gajinya tidak dibayar full ataupun tepat waktu. Itu awal mulanya kenapa semua ini bisa ke blow up. Karyawan ini merasa haknya tidak dibayarkan sesuai dengan kesepakatan di awal. Misalnya ekstrim ini bekerja di bulan November 2022, tapi baru menerima gaji di Januari 2023. Sebagai karyawan yang merasa sudah bekerja dan tidak dibayar sesuai dengan disepakati, curhatlah mereka di Twitter. Beberapa hari setelah berita ini beredar, Tashi akhirnya angkat suara melalui Instagram dan juga melakukan konferensi pers. Tapi sebelum kita membahas tentang bagaimana statement mereka di press conference kemarin, kita bacakan dulu bagaimana statement dari Tashi Atasha di Instagramnya. Dapat kalian perhatikan di sini untuk Tashi mengunggah bagaimana foto yang menunjukkan kuasa hukumnya dan juga sang suami lagi melakukan press conference dan juga ada awak media yang hadir di situ. Adapun untuknya menuliskan, makasih semua ya teman media yang udah hadir. Semoga kebenaran selalu diberikan jalan dan semua kebohongan akan terbongkar. Makasih juga buat Pak Ed Ramzi Baabut sebagai kuasa hukum kami. Kita dari awal tidak pernah lari dalam masalah. Kita selalu berusaha ingin bertabayun dan menyelesaikan dengan baik-baik. Tapi ternyata langkah baik kami malah dijadikan bahan fitnah. Dan diamnya kami malah menambah banyak berita hoax yang disebar. Tanpa pertanggungjawaban dan juga bukti, yang merasa punya masalah jangan ngumpet di belakang akun gosip ya dengan berita hoax dan juga fitnah. Hanya dikarenakan ingin menjatuhkan orang. Next ke Instagram story yang berikutnya dapat kalian perhatikan di sini untuk Tashi seperti mengunggah sebuah foto ya. Senjata orang yang dengki. Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi rahimahullah berkata, manusia jika tidak menjumpai aib pada seseorang ketika kedengkian dan permusuhan terhadapnya menguasai mereka, maka mereka akan mengada-ngadakan aib yang mereka tuduhkan secara dusta terhadapnya. Di Instastory yang berikutnya, Tashi di sini melampirkan bagaimana screenshot tentang berita yang mengatakan bahwa dia itu dilaporkan oleh mantan karyawannya. Di bagian atas dia memberikan stiker yang mengatakan hantam hoax dan di bawahnya ada caption, beberapa fitnah menjijikkan yang dilontarkan orang tidak bertanggung jawab yang dari kemarin tersebar di media. Kalimat-kalimat kebohongan yang dilontarkan tanpa bukti hanya untuk menjatuhkan orang. Ingat, Allah tidak pernah tidur. Diamnya aku dalam sujud terhadap fitnah dan hinaan kalian. Insya Allah kebaikan untuk aku. Kita dari awal udah kasih nomor hotline. Kita bakal samperin satu-satu buat menyelesaikan dengan baik-baik. Cuma mereka pun sadar hak mereka sudah terpenuhi dari lama. Permasalahan ini sudah selesai dari Februari. Jadi memang tujuan mereka bukan meminta hak sebagaimana berita yang beredar, tapi ingin memfitnah dan memviralkan berita-berita yang tidak baik tentang saya. Makanya ketika masalah sudah selesai, mereka membuat berita-berita bohong dan terus digoreng agar goalsnya itu tercapai, yaitu untuk
untuk menghancurkan saya. Dan grup yang mereka bentuk sudah dari bulan Desember. Kami sudah memiliki bukti-bukti kejahatan mereka semua. Tinggal tunggu waktu saja semua terbongkar. Diamnya kami bukan karena kami tidak tahu, cuma dikarenakan kami tidak mau menindaklanjuti orang-orang jahat. Tapi ternyata semakin didiemin malah semakin mengada-ngada dan juga berani berbohong dengan lancar. Jadi jangan bermain api fitnah, karena Allah pasti akan selalu membuka kebenaran. Oh ya, satu lagi, pintu tabayun dan pintu kekeluargaan sudah berusaha kami kasih dan sekarang kami tutup. Niat baik kami kemarin ternyata tidak digunakan. Mereka malah membuat laporan yang tidak berdasar. Saya memang menunggu masing-masing individu untuk muncul, bukan memfitnah via media. Alhamdulillah, kami pun sekarang akan menyelesaikan semua sampai ke akar-akarnya dengan jalur hukum. Aku nggak mau ikut-ikut dan juga melayani berita-berita fitnah yang disebar luaskan lagi. Kata pepatah, anjing menggonggong kapilah perlalu. Tapi yang namanya kasus pencemaran nama baik akan terus kita lanjutkan. Tapi bukan lewat akun sosial media ya. Yang akan berbicara nanti kuasa hukum dan hasil di laporan. Alhamdulillah malah lebih enak, lebih clear kalau semua pakai hukum. Gak asal ngomong aja nih tanpa bukti. Lucu aku dari kemarin bacanya. Sampai miss betapa kreatifnya orang bikin fitnah. Dari kemarin aku menjauhi ini bukan karena takut ya. Karena aku tahu gak semua mau fitnah. Beberapa itu dapat tekanan dari dalangnya. Dan salah satu kemarin sudah ada yang bilang, saya gak mau kalau dibawa-bawa, kalau gini caranya saya sebar aja dalangnya siapa. Hehehe, doain guys semoga proses hukum berjalan lancar dan semua kebohongan terbongkar sejelas-jelasnya. Jadi izinkan aku kembali menghibur kalian. Bismillah dengan konten-konten yang lebih baik dan bisa memberikan kebaikan dan hal-hal positif. Kalau tidak bisa bermanfaat, aku mencoba seenggaknya dapat menghibur kalian. By the way, makasih semua ya teman-teman Instagram yang tiap hari ngecek keadaan aku. Bismillah, doain yang terbaik dan aku kedepannya bisa belajar dengan masalah ini dan selalu diberikan kekuatan sama Allah. Love you all. Kemudian berbicara mengenai preskon yang sudah dilakukan oleh pihaknya Tashy. Dalam acara preskon tersebut, sang kuasa hukum yakni Ahmad Ramzi mengatakan bahwa apa yang dituduhkan oleh saudara P kepada kliennya tidak benar. Beliau kembali mengatakan lebih lanjut, jadi saya menyampaikan laporan polisi tersebut saya sudah ditunjuk tim manajemen yang mana milik suaminya TA sebagai talent di sana. Berkaitan dengan pemberitaan yang ada, karyawan yang merasa belum terima gaji atau yang tidak diperlakukan semestinya layaknya manusia, ini kita bantah. Ini sudah diselesaikan dengan baik oleh manajemen. Ramzi juga menyebut bahwa laporan itu tidak jelas. Pasalnya, pelapor tidak menyebutkan dengan jelas siapa terlapornya. Ramzi pun kembali memaparkan, dan pemberitaan di media yang cenderungannya tak jelas, yang karyawan namanya siapa itu kita bantah. Kalau ada pihak yang merasa dirugikan, silahkan somasi terkait apapun. 2 hari lalu saya melihat ada laporan polisi oleh saudara P, yang mana laporan tersebut melaporkan selebgram TA, di mana laporan tersebut tidak disebutkan namanya, hanya status dalam lidik. Di sini tertulis terlapor dalam lidik tidak tahu nama pelapornya. Kalau betul kliennya saya, apa yang dituduhkannya silahkan laporkan klien saya. Selain itu, Ramzi juga menyebut perihal gaji dan juga bonus diklaim sudah selesai. Untuk langkah hukum, pihak Tashy belum mengambil langkah itu. Namun, Ramzi meminta agar P mencabut laporannya. Ramzi pun kembali mengatakan, harapan semua doain saya tidak akan membuat laporan polisi dulu. Saya tidak mau gegabah, tapi laporan polisi tersebut pasti akan saya ladeni kalau memang tidak terbukti. Saya sampaikan kepada P, kalau misalnya kamu mau mencabut laporan polisi ini, segera cabut. Daripada laporan tersebut tidak terbukti, akhirnya menjadi balik kepada kamu. Itu ada pasalnya, pasal 220 KUHP, sama seperti MZ, seperti Ayu Thalia, oke? Selain membahas hal itu, Ahmad Ramzi juga membenarkan salah satu isu yang beredar mengenai tidak adanya kontrak kerja dalam perekrutan karyawan di perusahaannya Tashy. Ahmad Ramzi menjelaskan bahwa kontrak kerja belum ada lantaran pada kala itu Tashy dan suaminya tengah persiapan ke Dubai. Walaupun begitu, kesepakatan mengenai gaji dan lain hal tetap dilakukan secara lisan dan terdata melalui pesan singkat. Syekh Alatas yang merupakan suami dari Tashy juga sudah memberikan penjelasan mengenai kontrak kerja itu. Syekh Alatas mengatakan bahwa saat itu bisnisnya masih dalam proses pengembangan sehingga masih fokus untuk memajukan perusahaannya terlebih dahulu. November itu memang manajemen kita baru karena ada yang sebelumnya kita ganti. Kita keluarkan karena beberapa hal. Untuk semua di dunia ini, untuk usaha yang baru manajemen kah? Mau kita jualan baju, sarung kah? Pertama kali dalam bisnis itu apa tahapannya? Starting. Usaha apapun yang kita mulai starting dulu. Setelah kita starting
manajemen ini kita mencari profit, kita mencari keuntungan dulu. Setelah profiting, baru systemizing dan kita membuat sistem. Kenapa kontraknya belum? Karena kita baru start. Kita mencari profit baru, setelahnya systemizing. Setelah systemizing, kita multiplying dalam bisnis ini. Terakhir, apa yang kita lakukan? Kita investing. Keuntungannya kita lakukan untuk pengembangan bisnis ini. Dan kita waktu itu belum 1 bulan usianya. Sementara itu, Bude VJ yang juga mendampingi para mantan karyawannya telah menanggapi bagaimana statement dari Tashi. Dan mari kita baca seperti apa tanggapan dari Bude VJ yang sudah dilontarkan dalam akun Instagram pribadinya. Di sini untuk Bude VJ sudah melingkari salah satu statement dari Tashi, yang mana di sini untuk Tashi mengatakan bahwa mereka itu seperti sudah memiliki bukti-bukti kejahatan mereka semua. Nah, di sini untuk Bude VJ mengatakan, Assalamualaikum non Atasia, maaf ya Bude tag pakai akun personal karena akun Bude lagi dikelitikin nih sama entah siapa. Merujuk pada tulisan non yang Bude lingkari dengan warna merah, non bisa tahu para pegawai sudah membentuk grup chat dari bulan Desember ini. Buktinya dari mana ya non? Apakah pihak non mengakses handphone pribadi karyawan? Kita netizen benar-benar ingin support non untuk meluruskan fitnah-fitnah yang ditujukan ke kamu. Sebelumnya kalau ada salah-salah kata, semoga non Tashi sudah memaafkan kita semua ya. Dan selain itu, Bude VJ juga mengatakan lebih lanjut nih bahwa mereka juga tidak akan berhenti untuk terus speak up dalam permasalahan ini. Ya, kita tunggu saja ya bagaimana akhir dari permasalahan ini. Setelah diproses melalui hukum, nanti kita juga bakalan tahu kok siapa yang salah dan juga siapa yang benar. Well, sekian aja ya untuk hari ini dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya dengan informasi yang lebih hangat. Dan aku juga mohon maaf banget sebesar-besarnya jika aku ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Sekali lagi terima kasih banyak ya teman-teman dan juga selamat beraktivitas. Goodbye everyone.